ini ada narasumber kita. Itu kan umat Islam Uyghur dibantai, Kang. Itu kerjaku dulu melihat Google yang dimana ada umat Islam dibantai, disitulah saya turunkan pasukan bala tentara Allah. Sampai langsung bertindak itu. Ya, langsung saya bertindak. Oke, sebentar Kang. Termasuk ke peristiwa. Sebentar ini saya nyapa teman saya dulu nih, Pamungkas Gendro nih dari siap ya. Semoga sehat Ya. selalu untuk Pamungkas Hendro. Oke, untuk semuanya yang tidak saya sebut namanya, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya ya. Insya Allah tetap apapun apa namanya komentar sampean, insya Allah saya baca walaupun dalam hati ya. Semangat terus. Lanjut Kang, lanjut. Lanjut. Sampean itu kan sering saya datangi. Sampai itu sering saya datangi dalam mimpi sampean, tapi sampean nggak terasa ya. Janggut panjang itu aku orangnya. Oh itu, saya sering mimpi sih sebenarnya, cuma takut untuk ini menceritakan. Itu aku orangnya, Kang. Nggak usah ragu kamu. Ya, aku ini bisa mecah 1000, Kang. Banyak ya. Makanya orang-orang spiritual itu banyak saya datangi, cuma nggak ngerti. Semua spiritual datangin semua itu. Ya makanya sekarang padepokan pakai sebut Sang Hyang Nurjadiningwana itu siapa? Memangnya siapa Prabu Jayabaya itu? Aku sebelum lahir ke muka bumi udah datangi mereka, Kang. Termasuk Anwar juga itu. Anwar itu nggak masuk, nggak boleh begitu, nggak masuk dia. Coba kalau dia hatinya ikhlas, ini sang utusan nggak boleh dilawan. Padahal Kang Anwar itu sering masuk alam goib itu katanya. Itu kan katanya. Manusia itu dilihat dari kebenaran, ya. Makanya kemarin saya tegur Mas Jo, jangan samakan saya dengan siapapun, ya. Karena aku tidak nipu manusia, tidak mengemis sama manusia-manusia, kan gitu, Kang. Pernah sampai dengar aku di mana-mana, Pak, beliau minta uang, minta ini, nipu orang, kan enggak, kan? Bayangkan, aku rela tidak makan di Jawa 8 tahun itu, tidak rela nggak makan. Kadang 1 minggu makan 3 kali. Ketemu makan juga alhamdulillah tidak juga puasa. Jadi kalau sekarang orang tanya siapa jati diri saya, cari sendiri. Sangat enak aja mau disebut ya. Nah begini, mencari jati diri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau sampean itu terus terang saja masih ada garis dari Trah Mataram. Betul nggak, Kang? Kalau dari kita, kalau saya pribadi sih tidak begitu memikirkan saya dari mana itu enggak pernah. Intinya ya bisa hidup aja udah bersyukur kalau saya. Ya intinya kan kalau orang yang tidak ada Trah tidak mungkin terlibat di urusan ini. Paham sampean? Oh gitu, ya. Aku ini Trah dari Majapahit Pajajaran dan Sunan Derajat. Aku ini salah satu manusia yang disebut Zuriya Rasulullah dari Syekh Jamaluddin. Ingin tahu sejarah Syekh Jamaluddin? Ketika Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dibantai di Karbala, 100 orang cucu para nabi, zuriat nabi dibantai di Karbala. Ada satu anak kecil kebetulan diselamatkan oleh orang. Itulah Syekh Jamaluddin yang tanah Jawa turun di Tuban. Halo? Kok macet?
Ini mungkin gangguan sinyal nih Kang Basori ini. Oke, kita tunggu sampai beberapa menit. Kalau enggak, mungkin suruh masuk lagi aja ya, atau ganti narasumber. Ya, untuk para sahabat semuanya, kemungkinan besar ini narasumbernya ada gangguan sinyal ya, atau belum diperbolehkan oleh leluhurnya atau gimana ini, kurang tahu saya ya. Oke, karena itu kita undang narasumber yang lain dulu nih. Ataukah Kang Basori mau masuk lagi, silahkan. Ataukah siapa yang udah saya kirim linknya untuk segera masuk, yang kebetulan menyimak. Ya, tentunya pada kesempatan kali ini ya, dalam live ini sih tujuannya untuk edukasi, untuk menyatukan para spiritual, para orang-orang yang diperjalankan, supaya apa? Supaya persatuan dan kesatuan itu semakin erat. Karena apa? Bumi ini sudah semakin tua, saudaraku. Ya, dalam beberapa informasi bahwasannya semakin orang melakukan dosa-dosa di muka bumi ini, semakin orang itu berbuat kejahatan, semakin orang itu melakukan kemaksiatan ya di muka bumi ini, tentunya itu sama aja mendekatkan kita itu terhadap hari kiamat itu. Nah, ini datang lagi itu gimana Kang? Udah izin belum nih sama leluhur? Kok kayaknya nggak boleh nih? Siapa bilang nggak boleh? sampai harus tahu tatanan akhir zaman ya. Ya. Monggo dibejangkan. Akhir zaman itu manusia yang sudah diangkat oleh Allah itu sebagai penguasanya seluruh. Dewa bangsa jin termasuk leluhur. Apa? Tidak ada jawaban. Jadi begitu Kang Surya. Semua ini kan sudah ketentuannya. Kehadiran saya di muka bumi ini sudah kehendaknya. Dan saya gitu loh. Jadi tatanan akhir zaman itu salah satu manusia yang sudah diberi untuk menguasai seluruh makhluknya. Itu tinggal menuju tatanan manusia loh Kang. Ya. Saya ini. Makanya kalau bicara leluhur siapa yang tidak mengizinkan, dia juga hormat sama saya kok. Takut ya? Karena saya sebagai penguasa yang sudah leluhur semuanya hormat ya Kang ya? Ya. Karena aku punya makom derajat roh itu tertinggi Kang. Sebagai khalifah itu tertinggi di muka bumi ini. Itu bukti-bukti apa yang sampean dapatkan dalam perjalanan ini tentang Huib ini, bahwasannya sampean begitu yakin bahwasannya sampean ini adalah sang kesatria? Itu bukti-bukti apa yang ini dari pertanyaan dari netizen ya, bukti-bukti apa yang begitu sampean yakin bahwasannya sampean ini adalah SP gitu loh? Ya, bukti-bukti yang sudah saya lakukan lah. Tidak mungkin saya bisa menatap dunia ini kalau bukan sang utusan. Memang orang leluhur bisa menata bumi ini, menjaga laut, termasuk memindahkan aset dari seluruh dunia, bisa enggak? Kalau bukan kehendak Allah. Saya juga berkuasa atas batang tubuh manusia,
Makanya para leluhur itu seneng karena apa? Beliau yang belum Islam jadi Islam. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah walaupun tadinya kafir ya di akhir zaman ini. Nah, selama dunia belum kiamat itu, kalau saya tidak yakin dengan diriku, saya udah digembeng sama dia. Ya kalau nggak percaya kita buktikan. Orang kan hanya bicara masalah aset-aset. Saya ini kan urusan aset juga, saya sebagai penguasanya kan. Di asetnya itu ya. Itu nanti gimana? Iya, saya ini sebagai pemilik aset dunia. Proses kemunculan Saya pemegang kunci. apa nanti kira-kira? Atau masih rahasianya? Ini sampean itu. Bukan. Ini kita lagi koordinasi dengan tim saya, baik di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, di Jawa. Itu kaitan dengan kemunculan saya. Saya ini kan yang pemegang kunci, Kang. Di urusan aset ini, saya sebagai penanggung jawab aset. Kunci cair aset. Karena saya ini dokumen hidup. Sampai kenapa menghilang dari peredaran? Bentar, ini lagi muncul kan wajahmu. Enggak, tadi lagi. Jadi saya dokumen hidup, yang punya PIN itu saya, Kang. Ini PIN di sini. Nah, saya di sini. Ini. 23 PIN kode ada di tangan kiriku ini. Lihat. Dokumen ada di punggung saya. PIN 2 ada di sini nih, PIN. Ini rahasia di atas rahasia. Makanya kata Bapak Presiden Soekarno, saya Haji Mr. untuk mencarikan aset atas namaku, sementara ilmu dan rahasiaku kau pun tidak tahu. Hanya satu orang di dunia yang telah diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul seperti aku dahulu, yang disebut Khalifatul Mahdi, Imam Mahdi. Itu memang tugasnya hanya mencari aset doang atau seperti apa ini, Kang? Oh banyak, sebenarnya kalau ini kan menyelamatkan umat, menyelamatkan. Tugas, ini saya jelaskan ya. Ya. Tugasku ini adalah sebagai sang juru selamat umat. Umat itu bukan hanya umat manusia, termasuk bangsa jin, demit, siluman, dewa. Itu di luar iblis dan setan yang memang sudah tidak bisa ditaklukkan, tidak mau dia beribadah kepada Allah, ya. Gitu. Tapi di akhir zaman ini Allah tidak mau aku direndahkan sebagai utusan akhir zaman, makanya dikasih seluruh hartanya. Ya. Saya jelaskan karena saya ini pelaku, Kang, ya. Harta amanah Allah itu di Al-Quran ada 3. Harta anfal, harta ghanimah, harta fa'i. Kenapa saya tidak ingin kaitkan dengan harta amanah? Bagaimana kalau kita memimpin suatu negara, suatu dunia, kalau kita tidak punya harta, mengutang? Munculnya kami, utang Indonesia nggak ada, Kang. Dan itu kami sudah lagi kerjakan dengan tim kami. Berapa sih utangnya Pak Jokowi? Ngakunya di umum hanya 7.000 triliun, padahal utangnya 18.000 triliun. Setelah saya tarik ruhnya, saya tanya, kamu ini pembohong.